Sahabat SMP, selamat datang di kampus Rijks Universiteit Groningen yang berada di kota Groningen di Belanda bagian utara. Jadi kayaknya ini ketiga kali gitu ya saya mengunjungi kota ini. Dan kampus RUG kalau kita menyebutnya RUG dalam bahasa Belanda, Rijks Universiteit Groningen, menjadi salah satu kampus favorit ya yang cukup besar yang berada di Belanda bagian utara. Dan saat ini saya berada di Senike kampus yang memang juga berada di bagian utara kota Groningen. Di belakang ada bangunan cukup menarik gitu ya. Anda bisa melihat ini green building, bukan hanya sekedar warnanya hijau, tetapi memang bangunan ini didedikasikan untuk hal-hal yang bersifat ekologi gitu ya. Cukup menarik, nanti kita sambil keliling lihat seperti kampusnya. Seorang bernama Albert Schweitzer, seseorang yang bisa dibilang multitalenta, dia mengatakan bahwa teladan bukanlah hal yang utama untuk mempengaruhi orang lain, tetapi satu-satunya. Jadi orang berpikir bahwa teladan itu adalah hal yang paling penting untuk bisa mempengaruhi orang lain, tapi Albert mengatakan hanya itu satu-satunya cara gitu ya untuk bisa mempengaruhi orang lain. Artinya ada sebuah pengaruh yang sangat kuat ketika orang itu memberikan teladan terkait dengan banyak hal dalam hidupnya. Tentu saja kalau kita ngomong tentang teladan ini mesti sesuatu yang baik gitu ya. Kan tidak ada memberikan teladan yang buruk, tidak ada. Orang kalau memberikan teladan pasti memberikan teladan yang baik. Dan kalau kita bicara tentang aspek dalam dunia pendidikan, tentu kita akan bisa melihat banyak hal di seputar kita terkait dengan teladan yang baik. Sudah teladan ya pasti baiklah gitu ya. Tapi aspek apa sih yang akan kita bicarakan pada hari ini yang mungkin gitu ya, mungkin tidak langsung berkaitan dengan urusan di sekolah, tetapi urusan di luar sekolah yang bisa mempengaruhi kehidupan siswa, kehidupan anak pada umumnya. Ini adalah jalan gitu ya yang dipakai oleh para mahasiswa yang mengendarai sepeda pada khususnya. Jalan juga bisa sih gitu ya ketika mereka menuju kampus ini dari kota Groningen. Dan jalannya cukup sepi. Memang tidak banyak kendaraan bermotor, terutama karena memang ini jalan khusus untuk kendaraan tidak bermotor. Kalau ada yang lewat pun paling hanya motor, itu pun jumlahnya juga tidak banyak. Mobil tidak bisa lewat karena di depan sana ada penghalang yang membuat mobil tidak bisa menggunakan jalan ini, sehingga memang murni jalan ini dipakai khusus untuk pengendara sepeda. Baru-baru ini pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak itu muncul gitu ya. Jadi peraturan PP 17 2025 ini diluncurkan gitu ya. Ide besarnya adalah melindungi anak dari berbagai pengaruh jahat di internet. Dan kalau kita memang mengamati berbagai pengaruh jahat di internet, memang sejarahnya bisa cukup panjang karena ada beberapa forum tertentu di internet yang sempat diblokir di beberapa negara karena ada yang menjelaskan bagaimana caranya bunuh diri. Nah, ini menjadi satu karakter tersendiri. Itu baru satu. Belum kalau misalnya nanti terkait dengan perundungan, terkait dengan kejahatan seksual misalnya terhadap anak. Ada cukup banyak hal-hal yang bisa mengancam kehidupan anak ketika dia berinteraksi dengan internet. Dan ketika mereka ini tidak dilindungi, maka mereka itu menjadi subjek gitu ya, subjek yang vulnerable, yang tidak berdaya, yang mudah diterkam, yang mudah dihancurkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ide besarnya adalah supaya para pengelola medsos ini itu menyesuaikan isi media yang dikelolanya dengan usia pengguna. Ketika saya membaca tentang aturan ini, walaupun
belum sampai detail sekali gitu ya, tapi dengan ide besar bahwa supaya pengelola itu menyesuaikan isi media dengan usia pengguna. Terus saya tuh mikir, eh, kayaknya kok ada yang tidak pas, dan itu yang lewat di pikiran saya, dan itu yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Ya, ini adalah sisi lain dari bangunan yang tadi Anda saksikan. Cukup unik bangunannya, bentuknya tidak beraturan, teratur sih, cuman agak aneh saja gitu ya, agak miring, ada tirai penyangganya dan sebagainya. Aneh gitu ya, tapi asik kalau mau disaksikan. Nah, terkait dengan permintaan kepada pengolah media sosial untuk menyesuaikan isi media dengan kategori pengguna itu, maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tadi, maka usia pengguna medsos itu gitu ya, atau kategorinya gitu ya. Kategori itu dibagi menjadi 4, yaitu kurang dari 13 tahun, 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 17 tahun, dan lebih dari 18 tahun atau lebih dari 17 tahun, 18 ke atas kira-kira demikian. Saya tidak punya background khusus terkait dengan psikologi perkembangan anak dan seterusnya, tetapi saya yakin bahwa setidaknya pembagian usia ini setidaknya dihubungkan dengan tumbuh kembang seorang anak sampai dia menjadi dewasa, dengan berbagai kemungkinan pengaruh-pengaruh yang muncul dan hal-hal yang bisa difilter, kira-kira demikian. Walaupun memang angka ini hanya sekedar angka yang tidak bisa dijadikan sebagai harus begini seperti itu, karena setiap negara punya panduan yang berbeda. Jadi misalnya di Eropa sendiri gitu ya, ada perbedaan terkait dengan usia dewasa dan boleh mengonsumsi alkohol. Ada yang memberi batasan 16 tahun, ada yang 17, ada yang 18, ada yang 20, ada yang 21, tidak bisa sama. Jadi terkait dengan pembagian yang berdasarkan angka ini sangat relatif begitu ya. Tapi ide besarnya adalah pengolah itu mesti menyesuaikan. Kalau penggunanya itu misalnya gitu ya, mengolah media sosial yang boleh gitu ya, anggotanya itu kurang dari 13 tahun gitu ya, maka ini batasannya gitu ya. Beberapa tidak boleh, jadi kira-kira diberi semacam label begitu. Ini bisa semuanya, ini tidak bisa untuk kurang dari 13, ini bisa sampai usia 15 dan seterusnya. Ini beberapa hal yang lewat di benak saya terkait dengan model seperti ini. Secara umum ini bukanlah sesuatu yang sulit menurut saya, karena pembuatan berita itu ada tim khususnya yang bisa melakukan kajian apakah ini cocok gitu ya untuk anak usia tertentu seperti itu. Jadi secara teknis itu tidak ada masalah, karena masalah labeling saja terkait dengan berita yang dimasukkan dan media informasi dan dengan usia dari penggunanya. Nah, yang jadi masalah pertama dari sisi pengolah adalah menentukan gitu ya, ini cocok enggak gitu ya untuk kategori usia tertentu. Batasannya kalau tidak didefinisikan dengan jelas, akan sangat sulit untuk dikerjakan. Sedangkan menurut saya tidak mungkin gitu ya seseorang bisa mendefinisikan batasannya dengan cukup jelas, sehingga semua pengolah media itu bisa mendapatkan kejelasan, kesamaan konsep, kesamaan persepsi terkait dengan bagaimana mengelola berbagai macam perbedaan, mengelola pelabelan informasi yang disajikan di dalam media sosial yang mereka kelola. Menurut saya ini menjadi bagian yang cukup krusial, karena ketika ada perbedaan persepsi dari pengelola media ini, maka efektivitas dan efisiensi gitu ya, kalau kita bicara terkait dengan aturan ini, itu tidak akan berjalan sebagaimana yang diinginkan tadi. Ini sisi lain gitu ya dari bangunan tadi. Mungkin tidak jelas, di bagian atas bangunan itu ada tulisannya Linnaeus Borg. Saya teringat dengan Carolus Linnaeus yang
memelopori konsep klasifikasi di dalam biologi. Jadi kalau Anda buka lagi buku-buku biologi, nanti ketemu seorang yang namanya Carolus Linnaeus yang menginisiasi bagaimana melakukan klasifikasi. Ini juga saya tidak bisa pastikan gitu ya. Masalah kedua terkait dengan PP tadi adalah validasi usia pengguna itu memerlukan akses database kependudukan. Jadi pada waktu seseorang itu mendaftarkan akun tertentu, biasanya akan diminta nama dan sebagainya lengkap dengan tanggal lahirnya. Dan walaupun tanggal lahir ini menjadi bagian yang harus diisi gitu ya. Kalau misalnya hanya mengisi nama gitu ya, kemudian tanggal lahir itu diisi sendiri oleh penggunanya seperti sebagaimana kita gunakan seperti ini dan tidak dicocokkan dengan database kependudukan, itu juga tidak bisa benar-benar diyakini cocok. Karena memberikan akses data kependudukan kepada pengolah media sosial itu menurut saya masuk di dalam ranah membuka data pribadi seseorang. Dan ini menjadi sangat sensitif kalau kita bicara mengenai data pribadi ini, karena database kependudukan itu kan database-nya milik negara dan juga data pribadi setiap orang. Kalau diberikan akses kepada media sosial untuk bisa mengakses gitu ya data-data ini, maka ya itu seperti membuka berbagai hal buruk yang bisa terjadi gitu ya. Karena yang bisa mengakses kebanyakan adalah media sosial dari luar negeri, dan tentu saja kita tidak mau gitu ya. Ada orang dari luar bisa dengan bebasnya mengakses database milik negara, bahkan bisa mengetahui detail-detail tentang data kependudukan yang ada di dalam sebuah negara. Jadi gitu ya, setiap media sosial itu percaya bahwa pengguna itu akan jujur saat mereka mendaftarkan akunnya tadi. Ketika memberikan nama, mereka percaya bahwa namanya itu nama yang sebenarnya. Memberikan email juga email yang sebenarnya. Pasti ada sih biasanya emailnya untuk verifikasi. Khususnya pada waktu memberikan tanggal lahir gitu ya, itu adalah juga tanggal lahir yang sebenarnya. Karena bisa jadi orang menggunakan nama sekenanya begitu, menggunakan tanggal lahir juga sekenanya, pokoknya tahun dimasukkan itu sesuai dengan permintaan minimum dari media sosialnya dan bisa masuk dia gitu. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita itu melepas hal ini kepada pengguna, mengharap mereka jujur mengerjakannya? Dan itu sesuatu yang menurut saya gitu ya tidak mungkin dikerjakan. Dan kalau tidak mungkin dikerjakan, maka tadi seperti saya sampaikan, peraturan perintah yang dibuat PP 17/2025 tadi itu menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau kita belajar dari kasus yang paling sederhana, itu dari kasusnya Facebook. Facebook itu secara umum membatasi gitu ya, usia pengguna minimal pada angka 14 tahun. Saya tidak tahu dasarnya apa, tapi kira-kira Facebook itu membuat kajian-kajian tertentu dan kemudian melakukan istilahnya verifikasi bahwa konten-konten yang dibagikan di dalam Facebook, berbagai macam hal yang muncul di Facebook itu cocok gitu ya, pas gitu ya untuk anak berusia 14 tahun ke atas. Nah, tapi ada banyak kasus yang kita perhatikan gitu ya di Indonesia secara khusus, ada anak berusia kurang dari 14 tahun itu bisa punya akun Facebook. Jadi orang mengatakan, loh kok bisa? Oh ya bisa saja, karena pada waktu dia mendaftar gitu ya, dengan memanipulasi tahun kelahiran, maka dia bisa masuk, dia bisa melenggang gitu ya, tanpa perlu verifikasi dengan data kependudukan tadi. Jadi proses manipulasinya ini itu tergantung gitu ya. Ada anak yang sedikit nurut gitu ya,
tanya orang tuanya, boleh enggak aku nih punya akun Facebook? Kalau orang tuanya bilang enggak boleh dan dia nurut, aman gitu. Kalau orang bilang enggak boleh, dia ngotot, maka dia bisa membuat sendiri karena sudah punya smartphone misalnya. Kemudian tinggal memanipulasi tahun kelahirannya, beres, dia bisa masuk. Atau dalam beberapa hal yang saya juga amati adalah justru orang tua ini merestui anaknya untuk memiliki akun Facebook tadi. Ini tidak terjadi hanya Facebook ya, ini hanya contoh saja. Tetapi ada cukup banyak media-media sosial yang beredar sekarang ini, beragam, macam-macam. TikTok, Instagram, apalagi Snapchat, WeChat, Line, Kakao, macam-macam gitu ya. Tapi di dalam semuanya ini adalah ketika ada manipulasi data pada pendaftaran, maka berbagai macam filter yang dipasang oleh pengelola media sosial ini itu tidak ada gunanya. Bahkan pada waktu media sosial pun gitu ya, pengolahnya sudah memberikan label pada informasi yang dibagikan di media sosial ini, itu pun juga belum pada taraf yang cukup aman untuk digunakan, karena sekali lagi data yang dimasukkan, data pendaftarannya itu sudah tidak valid lagi, sehingga label ini juga menjadi sesuatu yang sia-sia dikerjakan. Itu yang saya amati terkait dengan PP yang tadi dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kita memperhatikan PP 17 2025 tadi, saya menangkap kesan bahwa pemerintah ini memaksa pengelola media sosial untuk menyesuaikan gitu ya konten-konten yang dibagikan ini di dalam media sosial yang dikelolanya itu sesuai dengan usia anak, sesuai dengan usia penggunanya, sesuai dengan tingkat kedewasaan penggunanya berdasarkan tadi satuan usia. Dan sekali lagi bagaimana gitu ya proses penyesuaian ini bisa dikerjakan jika pemerintah tidak memberikan satu panduan khusus gitu ya, sehingga memberikan persepsi yang sama. Dan ini tidak boleh terus berubah gitu. Kalau panduannya dalam 2 tahun berubah, kemudian semuanya juga mesti menyesuaikan lagi gitu ya, itu susah gitu. Itu memberikan beban yang luar biasa besar kepada pengolah, dan agak susah juga karena persepsi bisa berkembang, karena situasi juga bisa berubah, sehingga panduannya itu juga bisa menjadi seharusnya fleksibel. Ketika ini fleksibel, maka persepsi bisa nyebar kemana, bisa liar gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang juga sulit untuk dikerjakan. Dan jika batasannya ini gitu ya, kemudian coba ditambah gitu ya. Kalau mengakses ini ada batasan terkait dengan misalnya IP tertentu yang mesti dibatasi, ini juga tidak mudah karena ada VPN yang orang bisa pakai. Kemudian sekali lagi pengolah ini hanya bisa mengandalkan data dari pengguna. Jadi ketika semua data diterima berupa angka-angka itu, angka-angka usia, kemudian diberi label dan sebagainya, kondisinya aman dari sisi pengguna. Tetapi itu tidak bisa menjamin bahwa PP 17 2025 tadi akan bisa menyelamatkan anak dari berbagai kejahatan di internet, akan bisa melindungi anak dari berbagai kasus yang tidak bertanggung jawab yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di internet. Kenapa? Karena belum tentu data yang dimasukkan ke dalam database pengolah tadi gitu ya, belum tentu usianya cocok, karena tidak ada akses yang diberikan kepada pengolah media untuk melakukan verifikasi terhadap data kependudukan yang ada. Dan ini juga tumpang tindih, juga sulit posisinya. Kalau tidak diberi akses gitu ya, PP-nya tidak akan bermanfaat karena mengandalkan kejujuran yang mohon maaf saya tidak yakin. Tapi kalau diberi akses, itu jadi masalah yang cukup besar. Tetapi dari sisi saya sendiri, saya melihat memang sebaiknya pengelola medsos tidak diberikan akses kepada data kependudukan, karena itu berbahaya sekali. Kalau hanya itu pilihannya,
PP 17 2025 sepertinya bukanlah PP yang akan bermanfaat, malah akan menjadi PP yang tidak bermanfaat sama sekali. Prosesnya sudah panjang, biaya cukup besar, tetapi tidak ada gunanya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa PP tadi itu tidak akan efektif sama sekali, bahkan kemungkinan besar gitu ya, tidak berguna sama sekali ketika tidak ada kerjasama dengan orang tua. Anak yang punya orang tua dan orang tuanya, ya anak pasti orang tua gitu ya, anak yang orang tuanya ini hobi untuk menggunakan medsos, bahkan mungkin pada taraf mungkin kecanduan medsosnya banyak gitu ya, tidak peduli dengan anaknya, sibuk dengan medsosnya, hai dengan teman-temannya ketika anaknya mungkin struggle dengan sesuatu, kemungkinan besar gitu ya akan memotivasi anaknya juga untuk ikut-ikutan menggunakan medsos. Ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan perkataan Albert tadi. Teladan itu menjadi satu-satunya kunci untuk memengaruhi seseorang. Jadi ketika pemerintah ini berusaha gitu ya untuk melindungi anak dari kejahatan internet sebagainya, saya mengapresiasi untuk usaha dikerjakan pemerintah, tetapi tanpa kerjasama dengan orang tua untuk memberikan teladan yang baik, untuk memberikan pengawasan yang baik, untuk bisa memotivasi anak bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan, itu semuanya sia-sia gitu. Dalam situasi ini juga ketika orang tua itu mengizinkan anak untuk memanipulasi data, itu menjadi satu teladan yang menurut bukan teladannya, itu menjadi satu contoh yang tidak baik untuk ditunjukkan kepada anak. Saya kok yakin ketika orang tua mengatakan tidak dan orang tua menjelaskan dengan sangat baik, dan orang tua juga tidak kecanduan medsos, maka anak juga cenderung tidak akan ikut. Walaupun ya kita bisa berdebat, ya kan ada pengaruh dari teman dan sebagainya, tapi saya punya keyakinan bahwa ketika ada pengaruh dari teman pun gitu ya, dan orang tuanya itu menunjukkan konsistensi, dia juga tidak main medsos terlalu banyak, main sih gitu, tidak terlalu banyak, tidak kecanduan, tetap punya prioritas terhadap keluarga dan tidak egois untuk terus main medsos misalnya, saya yakin bahwa anak itu masih punya resistensi terhadap tekanan dari teman-teman sebayanya. Dianggap, wah kamu ini kuno, kamu ini kurang pergaulan kalau tidak join dengan medsos misalnya. Hal demikian dapat ditekan dengan lebih mudah oleh anak ketika orang tua itu memberikan dukungan, memberikan contoh yang nyata bagaimana deal dengan berbagai medsos yang ada saat ini. Itu menjadi satu teladan yang cukup kuat yang bisa memengaruhi anak. Jadi saya melihat bahwa justru pengaruh orang tua terhadap keputusan anak itu justru lebih besar gitu ya, dan menjadi kunci utama gitu ya, atau mungkin satu-satunya gitu ya yang dapat dikerjakan untuk melindungi anak dari bahaya media sosial. Peran pemerintah mungkin sangat kecil karena pendaftarannya dari pemerintah. Pendaftarannya bisa pendaftaran mandiri, bisa lewat orang tua, dan ya Anda sudah ngerti bahwa ketika data dimanipulasi semua tidak ada gunanya. Sekali justru peran orang tua sangat tinggi. Pertanyaannya adalah, jika Anda saat ini punya anak yang sudah ada masuk di usia remaja, atau mungkin menjelang lulus SD misalnya, sudah pegang smartphone, bagaimana dengan teladan yang Anda berikan sebagai orang tua terkait dengan menunjukkan ini loh, orang tuamu itu tidak kecanduan medsos dan tidak motivasi punya medsos dan seterusnya. Sanggupkah Anda mengerjakan hal ini? Saya kira itu menjadi bagian yang kita bisa kerjakan untuk menolong generasi-generasi kita ke depan ini menjadi pribadi yang kuat, bisa memutuskan dengan bijak apa yang akan dikerjakan. Saya kira itu saja saya sampaikan pada edisi kali ini. Kita jumpa lagi di edisi yang lain. Sampai jumpa.